Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan PPT kelompok 7 sebagai tugas ujian akhir semester. Tugas Masailul Fiqhiyah, transplantasi anggota tubuh dan transfusi darah. Pendahuluan. Pada perkembangannya, persoalan transplantasi organ tubuh dan transfusi darah tentu akan memunculkan permasalahan baru. Hal ini dapat dimaklumi karena organ tubuh merupakan bagian yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Segala hal yang dapat dicapai dengan teknologi belum tentu dapat diterima oleh agama dan hukum yang hidup di masyarakat. Dalam Al-Quran dan hadis pun tidak ditemukan ayat secara eksplisit mengenai transplantasi organ tubuh, sehingga perlu dikaji ayat-ayat yang relevan terkait pembahasan tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis akan mengkaji terkait hal tersebut dan pandangan Islam terhadap transplantasi organ tubuh. Selanjutnya yaitu pengertian dan fungsi transplantasi organ tubuh. Sedangkan menurut ilmu kedokteran, transplantasi ialah pemindahan jaringan atau organ tubuh dari suatu tempat ke tempat lain. Adapun yang dimaksud dengan organ adalah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi yang berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu seperti jantung dan hati. Kemudian adapun tujuan dari transplantasi adalah untuk kemanusiaan saja sebagai upaya untuk melepaskan manusia dari penderitaan yang secara biologi mengalami kebenormalan atau menderita suatu penyakit yang mengakibatkan rusaknya fungsi suatu organ, jaringan atau sel. Macam-macam transplantasi dan donor organ tubuh. Menurut Fathur Rahman, dilihat dari jenis transplantasi dibedakan menjadi dua, yaitu satu, transplantasi jaringan seperti pencangkokan kornea mata dan menambal bibir sumbing. Transplantasi ini dilakukan hanya untuk menyempurnakan atau mengobati kekuatan yang ada pada seorang. Dua, transplantasi organ seperti pencangkokan ginjal, jantung, dan hati. Transplantasi ini dilakukan untuk mempertahankan eksistensi kelangsungan hidup manusia. Adapun beberapa tipe donor organ tubuh dan masing-masing tipe memiliki permasalahan sendiri, yaitu pertama, donor dalam keadaan hidup sehat. Kedua, donor dalam keadaan koma atau diduga kuat akan meninggal segera. Ketiga, donor dalam keadaan mati. Hukum transplantasi dan donor organ tubuh. Para ulama fikih klasik sepakat bahwa melakukan transplantasi organ tubuh manusia dengan organ manusia lainnya diperbolehkan selama tidak mendapatkan organ lainnya dan menimbulkan kemurtatan. Mayoritas ulama yang memperbolehkan transplantasi mendasarkan pendapat mereka pada argumentasi berikut. 1. Transplantasi yang didasari untuk perbaikan manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak atas apa yang berkaitan dengan tubuhnya. 2. Transplantasi yang didasari kedaruratan, bahwasanya transplantasi yang dilakukan atas dasar darurat (keterpaksaan) dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mubah (boleh). Yang ketiga, transplantasi yang didasari sebagai kebutuhan seseorang yang mendonorkan organ tubuhnya untuk menyelamatkan kehidupan pasien yang sangat membutuhkan, merupakan perbuatan saling tolong-menolong dalam hal perbaikan dan sangat dianjurkan oleh Islam. Selanjutnya, pengertian transfusi darah. Transfusi darah adalah
memanfaatkan darah manusia dengan cara memindahkan dari tubuh orang yang sehat kepada orang yang membutuhkan untuk mempertahankan kehidupnya. Darah yang dibutuhkan untuk keperluan transfusi ada kalanya secara langsung dari donor dan ada kalanya melalui Palang Merah Indonesia (MPI) atau bank darah. Darah yang disimpan pada bank darah sewaktu-waktu dapat digunakan untuk kepentingan orang yang memerlukan atas saran dan pertimbangan dokter ahli. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan antara golongan darah donor dan golongan darah penerimanya. Terakhir, hukum transfusi darah. Transfusi darah merupakan salah satu bentuk upaya penyembuhan manusia ketika diserang penyakit karena manusia tidak boleh berputus asa pada penyakit yang menimpanya. Menyembuhkan darah kepada orang lain yang amat membutuhkan menurut kesepakatan para ahli fikih termasuk dalam kerangka tujuan syariat Islam, yaitu menghindarkan salah satu bentuk kemudaratan yang akan menimpa diri seorang sebagai suatu hal tidak dikenal dalam kajian klasik dalam Islam. Pembahasan tentang transfusi darah dapat ditemukan landasan usul fikihnya dari zaman klasik. Pada umumnya pembicaraan tentang transfusi darah mencapai kesimpulan dibolehkan dilaksanakannya, namun berbeda pendapat pada kasus-kasus yang muncul. Demikian presentasi dari saya kelompok 7. Terima kasih. Saya mohon undur diri. Saya Zainul Mujahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.